Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan membahas tentang penggunaan tanah perkotaan. Dan kelompok kami terdiri dari Elisa Pusparini, yang kedua yaitu Esti Sulistiawati, yang ketiga yaitu Muhammad Arya Fernanda Tauhid, dan yang ketiga yaitu saya sendiri dan Bayu. Untuk pembahasan pertama yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Arya. Silakan Muhammad Arya. Oke. Pengertian penatagunaan tanah. Istilah penatagunaan tanah atau tata guna tanah adalah kata-kata yang pertama kali dirumuskan pada seminar Land Use tahun 1967 sebagai pengganti istilah land use yang mencakup pengertian persediaan, peruntukan, penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam rancangan Undang-Undang Tata Guna Tanah, penatagunaan tanah diartikan suatu rangkaian kegiatan penataan, pertunjukan, dan penggunaan tanah secara terencana dalam rangka pembangunan nasional. Terlepas dari berbagai pengertian di atas, menurut Budi Harsono yang dimaksud dengan penatagunaan tanah adalah serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tata guna tanah. Pengertian penatagunaan tanah menurut Direktorat Tata Guna Tanah publikasi nomor 333/1984 adalah usaha untuk menata pembangunan baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swasembada masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas. Sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esti Sulistiawati. Dipersilakan. Kebijakan pertanahan itu tuh dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menentukan bahwa penataan ruang berdasarkan itu ada dua. Yang pertama ada pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Terus itu yang kedua ada keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Persebaran penggunaan tanah itu ada klasifikasi adalah yang dimana proses penetapan objek, kenampakan atau aturan-aturan menjadi kumpulan-kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang dibedakan berdasarkan sifat-sifat khusus atau berdasarkan kandungan lainnya. Itu klasifikasi itu pengguna lahan sangat penting dilakukan di dalam studi maupun investigasi penggunaan lahan. Menurut Jerzy Kostowicz Santos 1986 itu mengungkapkan 5 kelas dasar penggunaan lahan yang masing-masingnya itu masih dapat dirinci. 5 kelas itu menggunakan lahan tersebut meliputi lahan pertanian yang terbagi menjadi crowdland atau arabland, perenland, crop, grassland, terus yang kedua itu latihan hutan. Baik, terima kasih Kak Esti Sulistiawati. Akan dilanjutkan oleh Elisa Pusparini. Dipersilakan. Yang ketiga yaitu perairan, yang keempat permukiman, dan yang kelima lahan tidak produktif. Klarifikasi penggunaan lahan dalam penelitian ini didasar pada analisis penggunaan lahan berdasarkan fisik medan. Dan bila pada tingkatan penggunaan lahan oleh Mallinger. Berapa pada tingkat kedua, klarifikasi dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 penggunaan lahan, yaitu yang pertama, lahan permukiman, yang kedua, lahan sawah, yang ketiga, lahan kebun campuran, yang keempat, lahan tegalan,
Dan yang kelima, lahan semak belukar. Kepemilikan tanah. Tanah adalah sumber kehidupan. Hubungan tanah dan manusia yang sedemikian ini membuat perubahan-perubahan dalam tata susunan, pemilikan, dan penguasaan tanah, yang pada gilirannya juga memberikan pengaruh kepada pola hubungan antar manusia sendiri. Dan yang menjadi masalah bukan tanah itu sendiri, tetapi terjadinya penguasaan tanah yang timpang, di mana ada yang tidak menguasai dan di pihak lain ada yang menguasai dalam satuan jumlah yang sangat besar. Baik, akan dilanjutkan oleh Muhammad Arya lagi. Silakan Muhammad Arya. Kewenangan yang ada pada hak atas tanah. Hak atas tanah juga berisikan kewajiban-kewajiban untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan. Dalam UU-PA, kewajiban-kewajiban tersebut yang bersifat umum artinya berlaku terhadap setiap hak atas tanah, yakni 1. Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 2. Pasal 15 dihubungkan dengan pasal 52 ayat 1 tentang kewajiban. Oke. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Arya. Demikianlah presentasi dari kelompok 9 dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, atau kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.